Kisah ini menceritakan tentang seorang nenek dan bocah titipan serigala. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa like, and di subscribe Moraku Channel ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Di suatu hari yang cerah, di sebuah hutan yang jauh dari perdesaan, ada seorang nenek yang tinggal sendiri di sebuah gubuk kecil. Dia adalah Nenek Lasri. Dulunya Nenek Lasri tinggal bersama suaminya. Namun, 13 tahun yang lalu, ia tak unjung lagi kembali hingga sekarang. Nenek Lasri sudah menganggap suaminya telah tiada. Ia berpikir bahwa suaminya telah tewas dimakan hewan buas. Keseharian Nenek Lasri biasanya mengurus tanaman sayur di samping rumahnya. Saat sore hari, tiba-tiba cuaca yang tadinya cerah seketika berubah menjadi mendung. Sehingga Nenek Lasri bergegas masuk rumahnya dan menutup pintu dan jendela. Karena dia tahu saat hari sudah gelap, banyak binatang buas yang berkeliaran. Dan benar saja, saat petir dan hujan mulai turun, terdengar suara serigala yang melolong, membuat Nenek Lasri sangat ketakutan. Di tengah-tengah ketakutannya, tiba-tiba Nenek Lasri juga mendengar suara tangisan bayi yang menangis, membuatnya sangat penasaran. Namun ia juga takut untuk keluar rumah karena suara serigala yang terus melolong. Tidak lama kemudian, suara serigala tersebut sudah tidak ada. Namun suara tangisan bayi masih tetap ada. Sehingga membuat Nenek Lasri memberanikan diri untuk membuka pintu dan mencari asal suara bayi tersebut. Dan benar saja, ia melihat seorang bayi laki-laki yang terbaring di dalam gua batu yang berjarak 200 meter dari rumahnya. Ia merasa kasihan dan ingin merawat bayi tersebut, sehingga ia menggendong dan membawa bayi tersebut. Sesampainya di depan gua, tiba-tiba muncul seekor serigala. Namun serigala tersebut tidak agresif, seakan-akan memohon kepada Nenek Lasri untuk menjaga bayi tersebut. Nenek Lasri pun paham maksud serigala tersebut dan mengatakan, "Akan kurawat dan kujaga bayimu." Tiba-tiba serigala itu pun berbicara dan mengatakan terima kasih. Lalu serigala itu pun pergi, yang membuat Nenek Lasri bergegas dan kaget karena melihat serigala yang bisa berbicara. Sesampainya di rumah, bayi itu dibersihkan dan diberi air gula agar tidak kelaparan. Nenek Lasri pun merasa sangat senang karena sejak ditinggal sang suami, Nenek Lasri hidup dalam kesendirian. Karena belum punya nama, Nenek Lasri pun memberikan nama bayi tersebut Jens. 12 tahun kemudian, karena sudah 12 tahun, desa sudah tak lagi jauh dari hutan tempat Nenek Lasri tinggal. Banyak desa-desa kecil yang dibangun dekat dari hutan, tempat tinggal Nenek Lasri. Karena didikan dan pengawasan Nenek Lasri, Jens tumbuh menjadi anak yang baik. Jens juga sangatlah rajin. Terkadang saat Nenek Lasri panen sayur-sayuran, Jens membantu sang nenek untuk menjualkan hasil panen ke pasar yang ada di desa. Walaupun sering dilarang sang nenek, Jens tetap memaksa. "Biarkan nenek saja yang menjualnya," kata Nenek Lasri. "Tidak nenek, ini adalah tugasku," kata Jens yang memaksa. Sehingga nenek pun membiarkan Jens pergi dan selalu berpesan untuk pulang sebelum hari mulai gelap. Jarak yang ditempuh Jens ke desa kira-kira 20 menit berjalan kaki. Sesampainya di pasar, Jens langsung menjual dagangannya. "Sayurer, sayurer!" teriak Jens menawarkan dagangannya. Dan tidak butuh waktu yang lama, dagangan Jens habis terjual. Berbeda dari biasanya yang membutuhkan waktu yang lama untuk menjual habis dagangannya. Sehingga Jens pulang lebih awal dari biasanya. Saat pulang, di perjalanan di hutan, Jens menemukan 3 ekor kelinci yang sudah tak bergerak dan masih segar. Kemudian Jens mengambil dan membawa kelinci tersebut. Sesampainya di rumah, Jens langsung berteriak, "Nenek, nenek, aku menemukannya lagi di tempat biasa," ucap Jens. Nenek Lasri pun hanya tersenyum mendengarnya. Ternyata, itu bukan pertama kalinya Jens menemukan kelinci di tempat itu. "Nenek, siapa yang selalu meletakkan kelinci di tempat itu?" tanya Jens yang penasaran. "Tidak ada orang lain yang tinggal di hutan ini selain kita. Jadi, jika kamu menemukan kelinci di hutan, ambillah saja," kata sang nenek sembari membersihkan kelinci tersebut untuk dimasak.
Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Jika ingin lanjut part 2, jangan lupa like dan di subscribe channel ini, agar Mimin lebih semangat lagi untuk lanjut part 2. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.